Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di Landasan Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Permasalahan Pendidikan dilihat dari relevansi pendidikan. Di sini perkenalkan saya Asifah Rohadatul Ansi dari MP 2022B. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Saya Inggris Oktaviani dari MP 22C. Saya Tevi Malona dari MP 22C. Saya Suci Koviolita dari MP 22B. Saya Aulia Mistina dari MP 22B. Saya Kairunisa dari MP 2022B. Saya Lukna Mazahira dari MP 22B. Saya Rati Kurnia Pasha dari MP 2022B. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja ke pemaparan materi yang akan kita sampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai pendidikan, permasalahan pendidikan dilihat dari relevansi pendidikan, kita perlu tahu dulu konsep relevansi pendidikan itu sendiri. Jadi hampir semua orang itu dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan, sebab pendidikan itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan nanti ketika dia dewasa dan berkeluarga, dia pun akan mendidik anaknya. Begitu pula di sekolah dan perguruan tinggi, siswa dan mahasiswa itu dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan itu pada dasarnya adalah upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Manusia itu dituntut sebagai masukan utama dalam sebuah pendidikan, yang mana artinya secara psikologis manusia itu adalah makhluk yang dituntut untuk bisa berpikir, bertindak, dan memiliki potensi. Maka keluarannya harus dicapai itu adalah manusia dengan kemampuan menata diri, kemampuan memahami diri, mengarahkan diri, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sekolah sebagai lembaga fungsional yang dititipi oleh masyarakat itu melakukan fungsi pengembangan potensi individu untuk mencapai cita-cita dan melestarikan nilai-nilai budaya, mendapat masukan nih dari masyarakat. Dalam hal ini tuh masyarakat bukan hanya memberi masukan berupa peserta didik, berupa anaknya yang dimasukkan ke sekolah, tetapi juga berupa masukan moral seperti dukungan, partisipasi, penerimaan, dan lain sebagainya. Juga masukan material seperti pembiayaan, pendanaan, sarana prasarana, dan sebagainya. Tujuan pendidikan itu yang dijalankan oleh sekolah harus memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud relevansi di sini itu artinya sekolah itu memiliki tujuan yang mengacu pada kebutuhan dan mampu memberdayakan masyarakat sekitar secara optimal. Pendidikan yang relevan itu idealnya harus mampu melahirkan manusia-manusia yang memiliki kompetensi. Relevansi itu harus juga memiliki pandangan secara futuristik. Apa sih pandangan secara futuristik itu? Misalnya kayak di sekolah kita belajar bahasa. Karena bahasa itu kan bersifatnya universal ya, dimanapun kita berada, media yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu adalah bahasa. Meskipun mungkin bahasa yang digunakan itu berbeda sesuai tempat dan kebutuhannya. Atau misalnya kayak pelajaran berhitung yang mengajarkan manusia untuk membuat proyeksi untuk masa depannya. Maka pada tingkat dasar tuh anak diajarkan untuk belajar konsep dasar berhitung dan kemudian nanti dikembangkan sesuai dengan tingkatnya, jenjangnya, kebutuhannya, dan kemampuannya yang dimiliki. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari relevansi pendidikan. Jadi, relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Jadi, relevansi berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan suatu pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Apa saja sih masalah relevansi pendidikan? Masalah relevansi pendidikan mencakup sistem pendidikan yang mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangun. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam.
Output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerjasama antara fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor apa aja sih yang menjadi penyebab tidak relevannya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Lalu yang kedua yaitu sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang ketiga, kurikulum sekolah yang selalu berubah dan tidak terstruktur. Lalu kemudian ada sistem yang tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran dan pengelolaan menjadi lebih inovatif. Lalu tenaga pelajar yang kurang handal, masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan. Lalu yang terakhir ada anggaran-anggaran yang digunakan untuk manajemen pendidikan tersebut. Permasalahan relevansi. Pendidikan selama ini diarahkan pada kurangnya kepercayaan pemerintah pada suatu daerah untuk menata dengan kondisi objektif di daerahnya. Situasi ini memacu terciptanya pengangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah. Kemudian ada meningkatkan relevansi pendidikan. Dalam peningkatan relevansi pendidikan, pada dasarnya sangat diperlukan orientasi lokal yang bersifat kedaerahan. Dalam hal ini perlu memperhatikan persoalan bidang sosial budaya karena adanya kesukaan pada daerah tertentu yang ingin menunjukkan sebagai daerah khusus. Dalam dunia pendidikan, tindakan untuk membedakan kesukaan cukup membahayakan bagi peserta didik apabila pengaruhnya terlalu besar dari mereka. Dari perspektif manajemen pendidikan, masalah pendidikan dapat terjadi jika kepala sekolah dan juga para guru tidak mampu menjadi manajer-manajer pendidikan yang baik. Nah, masalah tersebut tuh biasanya terjadi karena yang pertama, tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep-konsep manajemen pendidikan, lalu kurang memahami konsep-konsep dasar pendidikan, dan kurang memiliki kemampuan dan karakteristik sebagai manajemen pendidikan sehingga tidak mampu menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Data tingkat relevansi pendidikan di Indonesia. Rendahnya relevansi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data Bappenas 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran termuda yang terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 24,75%, diploma atau S1 27,5% dan PT sebesar 36,6%. Sedangkan pada periode yang sama, pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan, yaitu SMU sebesar 13,4%, diploma atau S1 14,21%, dan PT sebesar 15,7%. Menurut data Balitbank Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup, sehingga menimbulkan masalah ketenagaan kerja sendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Masalah pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang serius. Bukti untuk hal itu dapat disimak dari peringkat Human Development Index atau HDI yang dipantau oleh UNDP yang menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun 1996 berada pada peringkat 102 dari 174 negara. Selanjutnya.
Berikut dampak-dampak yang terjadi ketika pendidikan tidak relevan. Yang pertama, adanya hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Yang kedua, banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melakukan kesatuan pendidikan di atasnya. Yang ketiga, banyaknya lulusan dari satuan pendidikan, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi, yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan optimal. Yang kelima, bagi perusahaan-perusahaan yang masih harus mengeluarkan dana untuk pendidikan atau pelatihan bagi calon karyawannya, karena mereka dinilai belum memiliki keterampilan kerja seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia. Solusi dari permasalahan relevansi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Diperlukan proses seleksi yang ketat dan tepat agar memperoleh tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas tinggi. Pendidik yang berkualitas tinggi membantu tercetaknya peserta didik yang berkualitas pula. Yang kedua, sarana dan prasarana yang cukup. Semua lembaga pendidikan harus dicukupi sarana dan prasarananya agar proses pendidikan berjalan dengan lancar dan baik. Yang ketiga, sistem pendidikan yang tepat. Kurikulum 2013 yang sedang berlangsung di beberapa sekolah harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Seluruh sekolah di Indonesia harus menggunakan kurikulum 2013 karena di kurikulum 2013 antara kognitif dan efektif diseimbangkan. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas peserta didik. Yang keempat, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lulusan. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, memberi keterampilan untuk peserta didik yang dibutuhkan di dunia kerja khususnya untuk siswa menengah kejuruan. Baik, cukup sekian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga materi yang kita sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.